Selamat pagi sahabat semua. Kembali lagi bersama saya di channel saya. Di sini tadi saya menemukan kasus yang mungkin sempat dibahas pada waktu-waktu yang dulu, cuman dengan penampakan yang berbeda, tapi sebagai pengalaman saja supaya kejadian kematian pedet atau kematian ternak tidak terjadi, sebagai deteksi dini dari peternak untuk menyelamatkan asetnya berupa sapi, untuk menghindari kerugian yang besar dan supaya ternaknya juga bisa berkembang dengan baik. Kasus yang akan kita bahas adalah torsi uteri atau puntiran saluran peranaan saat partus atau menjelang partus atau beranak. Di sini ada kedua gambaran kasus dari tempat dan lokasi yang berbeda, waktu yang berbeda, peternak yang berbeda, dengan deteksi yang berbeda, dan hasilnya pun berbeda. Yang satu keterlambatan deteksi sehingga pedet sudah terlanjur mati. Yang satu deteksi dilakukan secara dini oleh peternak sehingga bisa dilakukan pengecekan dan penyelamatan lebih awal sehingga pedet atau anak sapinya berhasil selamat. Oke, kita akan bahas sambil melihat videonya dan semoga bisa memberikan manfaat atau inspirasi bagi sahabat-sahabat sekalian. Salam sukses, salam sejahtera, sehat, penuh berkah, saling mendoakan untuk kesuksesan kita bersama. Pada kasus yang pertama ini terjadi di Kecamatan Batu Reto. Saat itu ada rujukan dari petugas di lapangan bahwa sapi mengalami perjanan, vulva bengkak, dan sudah memasuki waktunya untuk partus. Ini adalah sapi simental darah dengan tulang kokse yang sempit atau panggul yang sempit. Benar saja, sapi mengalami torsi. Oleh karena itu, sapi dikeluarkan dari kandang ke halaman belakang yang lebih luas untuk melakukan reposisi. Ternyata setelah dilakukan reposisi, serviks belum membuka, saluran peranaan belum membuka. Oleh karena itu, sambil menunggu bukaan, kita induksi dan kita juga melakukan reposisi pedet semampunya. Di sini pedet sudah mati, jadi misi adalah penyelamatan induk supaya induk tidak dipotong paksa. Untuk menghindari kerugian yang besar, maka saat itu kami melakukan penanganan kurang lebih 3,5 jam, dari pagi sampai sekitar jam 10.30. Sapi nampak kuat, reposisi terus dilakukan, perjalanan juga maksimal, cuman serviks lambat dalam pembukaan. Dawane nyalip sirah deh. Lagi ketantan kita berarti.
Yang menarik. Yang menarik. Iya. Singkat cerita, sapi ini anaknya tidak tertolong tapi berhasil dikeluarkan, dan setelah dipantau selama 3 hari kondisi sapi stabil dan bisa sehat lagi. Misi penyelamatan induk berhasil dan petani pun bahagia. Ini adalah kasus yang kedua di Kecamatan Pracimantoro di wilayah Gambir Manis. Sapi pada pagi hari dilaporkan merejan dan kemudian dilakukan pengecekan, terjadi torsi. Sebanyak 4 kali putaran torsi berhasil disempurnakan. Saluran peranaan pun bisa lurus, tapi serviks belum membuka saat itu. Oleh karena itu, setelah dilakukan penanganan torsi, dilakukan induksi. Sesuai prediksi, siang hari sekitar asar, sapi mulai merejan, dan karena anaknya besar, perlu dilakukan bantuan dalam mengeluarkan anak. Di sini nampak perbedaan dari deteksi dini oleh peternak sangat berpengaruh dalam keberhasilan penanganan torsi. Di kasus yang pertama tadi, jelas yang selamat cuma induknya. Tapi untuk yang kasus kedua, induk dan anak bisa selamat. Video ini dibuat untuk edukasi atau sekedar pengetahuan bagi petani. Pencatatan tanggal IB atau inseminasi atau tanggal kawin alami harus diingat, harus tercatat atau terrekod dengan baik oleh peternak, supaya gejala-gejala dan waktu partus atau beranak bisa terdeteksi lebih dini. Mengingat jika tidak terselamatkan anak atau bahkan induk, kerugian yang dialami peternak petani sangat besar. Oleh karena itu, sekali lagi pencatatan tanggal IB atau inseminasi sangat penting. Dan juga petani atau peternak harus tahu gejala-gejala yang muncul menjelang sapi partus. Paling tidak perbedaan perilaku dari sapi-sapi pada masa bunting tua. Oleh karena itu, demi hasil yang maksimal dalam budidaya ternak tradisional, selayaknya kita juga belajar bersama supaya tidak terjadi kerugian yang fatal di tingkat petani pedesaan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon dukungannya biar kami terus bisa memberikan kemanfaatan untuk rekan-rekan semua. Salam sehat, salam sejahtera, Viva Veteriner, dan terus berkarya untuk keberkahan bersama. Terima kasih.